ingin kembali latih timnas Indonesia lagi, ini pengakuan Shin Tae-yong. Meski dipecat secara mendadak, Shin Tae-yong mengaku tiada dendam pada Erick Thohir. Ungkap kebohongan anggota Exco PSSI, ini pengakuan Shin Tae-yong, mengejutkan. Inilah prediksi jujur Shin Tae-yong soal peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ingin kembali latih timnas Indonesia lagi, ini pengakuan Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong baru-baru ini membuat sejumlah pernyataan dan pengakuan jujur usai dirinya didepak dari kursi juru racik Garuda pada awal tahun 2025 lalu. Dalam sebuah siniar di kanal YouTube Jackpot, yang juga diketahui merupakan milik penerjemah STY, Jeng Seok-seo alias JJ, sang pelatih mengungkap keinginan dia untuk kembali melatih timnas Indonesia. Andai suatu hari, dari pihak PSSI meminta coach kembali lagi. Apa coach bersedia melatih lagi? Tanya JJ. Sontak sang pelatih tidak menggelengkan kepala. Ia justru mengatakan kalau semua kemungkinan itu masih terbuka, termasuk kembali menukangi Garuda. Saya tidak menutup kemungkinan. Soalnya penggemar sepak bola Indonesia sudah kasih banyak hal kepada saya, tutur pelatih berusia 54 tahun itu. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, terangnya lagi. Lebih jauh, dalam perbincangan itu, JJ turut menyinggung soal kemungkinan dia kembali ke Indonesia, namun tidak sebagai pelatih tim nasional, melainkan sebuah klub. Lantas, pelatih yang juga berperan besar menghantarkan Garuda lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengatakan, dirinya tidak berpikir sampai ke situ. Sembari berkelakar, Shin mengatakan kalau dia menilai, klub-klub di Indonesia mungkin akan kesulitan menyesuaikan gaji yang ia minta. Saya belum pernah berpikir sampai ke situ. Soalnya klub nggak bisa menyesuaikan gaji saya, katanya sembari tertawa. Meski demikian, dia bilang apabila memang ada klub yang serius dan mau menggaji sesuai dengan yang diminta, tentu tawaran itu akan ia terima. Meski dipecat secara mendadak, Shin Tae-yong mengaku tiada dendam pada Erick Thohir. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, blak-blakan tidak dendam kepada ketum PSSI, Erick Thohir. Meski pemecatannya dari kursi pelatih timnas Indonesia datang tiba-tiba, STY tetap hormati Erick. Pada podcast Jackpot milik JJ yang merupakan penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Shin menceritakan soal kronologi dirinya diberhentikan dari kursi pelatih timnas Indonesia. Ketika itu, skuad Garuda sedang mengarungi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang lawan Australia, Shin sedang matangkan rencana tapi surat pemberhentian datang tiba-tiba. Saya kaget, tidak menyangka itu. Tiba-tiba ada surat pemberhentian, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, katanya. Shin Tae-yong tidak tahu apa penyebab dirinya dipecat. Padahal dirinya sedang fokus penuh bahwa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan juga baru perpanjang kontrak sampai 2027. JJ pun bertanya, bagaimana hubungan STY dengan ketum PSSI, Erick Thohir? Dulu kami sering berkomunikasi bahkan lewat Kakao Talk, DM, Instagram, dan lainnya. Tapi setelahnya tidak lagi, jawabnya. Akan tetapi, Shin Tae-yong tidak menaruh dendam kepada PSSI dan khususnya ke Erick Thohir. STY malah ungkap, Erick berperan besar dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Saya berterima kasih kepada Erick Thohir, karena dirinya membawa sepak bola Indonesia berkembang pesat dan tidak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja sama di masa mendatang. Dia juga banyak memberikan bantuan kepada timnas Indonesia ketika bertanding. Terima kasih, tutupnya. Ungkap kebohongan anggota Exco PSSI, ini pengakuan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong meluruskan isu masalah komunikasi saat masih melatih timnas Indonesia. Ia mengecam anggota Exco PSSI yang dinilai mengada-ada. Ia menyebut tak ada isu komunikasi di internal tim. Sebelumnya, sempat ada kabar komunikasi STY ke pemain timnas Indonesia, yang rata-rata berasal dari Eropa, kurang bagus. Faktor bahasa jadi penyebabnya. STY, yang diberhentikan awal 2025, menilai tak ada masalah itu. Ia juga mengecam anggota Exco yang dinilai bikin berita bohong. Kalau memang ada masalah, saya terima diberhentikan. Tapi sampai detik saya diberhentikan, nggak ada masalah sama sekali. Saya bersumpah, kata Shin Tae-yong. Waktu ke Bahrain nggak ada masalah. Ke Tiongkok juga, nggak ada masalah sama sekali. Tapi saya pun bingung kenapa bisa ada rumor itu. Saya juga merasa aneh. Kalaupun ada masalah, mungkin JJ atau Super Jin pun segan terjemahin. Sementara kami canggung aja enggak, pemain naturalisasi aja enggak. Enggak pernah komplain urusan komunikasi ke kami karena komunikasi kami lancar. Tapi saya heran kenapa malah bahas itu terus dan mengada-ada. Apalagi anggota Exco itu, kata STY, yang kemudian disensor dalam podcast tersebut. Dia bohong aneh-aneh. Harusnya gak boleh mengarang cerita, apalagi sampai merugikan orang lain. Kita harus jujur, sembur Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian?
Mengejutkan. Inilah prediksi jujur Shin Tae-yong soal peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memprediksi peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tak sampai 30%. Ini dua penyebabnya. Pendapat itu muncul karena jadwal timnas Indonesia tidak menguntungkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau boleh jujur, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tak sampai 30%. Mungkin penggemar Indonesia nggak setuju pendapat saya. Tapi, secara objektif saya bukan pelatih atau berniat menyerang siapapun. Cuma berpendapat sebagai pelatih sepak bola, kata Shin Tae-yong, mengutip dari channel YouTube Jackpot, Rabu, 13 Agustus 2025. 1. Timnas Indonesia main beruntun. Secara jadwal, tim-tim yang ditempatkan di pot 3 babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seperti Timnas Indonesia dan Oman dirugikan. Timnas Indonesia main beruntun, setelah menantang Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00 WIB, langsung bersua Irak, Minggu, 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB. Hal itu berbeda dengan Arab Saudi dan Qatar yang berstatus pot 1 dan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi menantang timnas Indonesia pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB, dan baru melakoni laga terakhir melawan Irak pada Rabu, 15 Oktober 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Melihat jadwal di atas, Arab Saudi memiliki waktu istirahat 6 hari antara pertandingan pertama dan kedua. Sementara timnas Indonesia, hanya berjarak 3 hari antara match pembuka dan kedua. Jadi mereka, Arab Saudi dan Qatar, memiliki waktu istirahat yang cukup. Jadi, siapa yang untung? Tanya Shin Tae-yong. 2. Arab Saudi dan Qatar diuntungkan. Shin Tae-yong juga menyoroti Arab Saudi dan Qatar yang diuntungkan karena mayoritas pemain mereka berkarier di dalam negeri. Kondisi itu membuat Arab Saudi dan Qatar bisa mengumpulkan pemain lebih cepat. Hal itu berbeda dengan timnas Indonesia yang mayoritas pemainnya berkarier di luar negeri. Alhasil, persiapan Arab Saudi dan Qatar lebih matang ketimbang timnas Indonesia. Arab Saudi dan Qatar tidak memiliki pemain yang berkarier di luar negeri. Mereka bisa membuat pendek atau panjang liga, bagaimanapun caranya, buat mengumpulkan pemain timnas berkumpul 7 hingga 10 hari sebelumnya, tegas Shin Tae-yong. Ini dugaan pribadi saya, soalnya mereka harus lolos Piala Dunia 2026. Jadi pemain timnasnya bisa dipanggil Juli 10 hari lebih cepat, tutup pelatih asal Korea Selatan ini. PSSI pertimbangkan Jakarta International Stadium jadi markas timnas Indonesia. Setujukah kalian? Jakarta International Stadium, JIS, berpotensi menjadi markas timnas Indonesia. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerangkan bahwa PSSI telah mengutarakan terkait hal itu kepada pihaknya. Salah satu hal yang menjadi sorotan dari JIS adalah akses transportasinya. Pramono menegaskan bahwa aspek tersebut terus dibenahi demi bisa menghadirkan laga timnas Indonesia di stadion yang terletak di Jakarta Utara itu. Terus terang saja, kalau JS kemudian kita tidak dorong seperti sekarang, kita hubungkan dengan Ancol, kita perbaiki transportasinya, kita beri kemudahan orang untuk ke JS, kita setengah paksa Jakpro untuk bekerja sama dengan Persija, terang Pramono kepada awak media. Dan sekarang ini yang namanya JS begitu ramai. Semua orang kemudian datang bicara tentang JS. Bahkan PSSI pun mau menjadikan JS sebagai home base-nya, inilah cerminan bangsa kita, masyarakat kita. Begitu ramai semua orang berbondong-bondong berduyun-duyun untuk menjadi bagian dari itu, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa. Inilah besaran gaji Jai Itzes di klub Serie A Sassuolo. Gaji Jai Itzes mengalami peningkatan signifikan setelah resmi bergabung dengan Sassuolo. Proses transfer Itzes dari Venezia menuju Sassuolo telah selesai. Kapten timnas Indonesia ini kini menjadi bagian dari tim Neroverdi. Pengesahan transfer tersebut diumumkan melalui situs resmi Sassuolo pada Sabtu, 9 Agustus 2025, malam waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari berbagai media, Jai Itzes didatangkan dengan biaya mencapai 8 juta euro atau sekitar 151,7 miliar rupiah. Pria kelahiran Belanda ini telah menandatangani kontrak selama 4 tahun, yang berarti ia akan mengenakan seragam hitam hijau hingga tahun 2029. Situs resmi AS Sassuolo Calcio menyebutkan, AS Sassuolo Calcio mengumumkan pembelian permanen Jai Itzes, bek, lahir pada tahun 2000, dari Venezia FC. Salah satu hal yang menarik perhatian dari kepindahan Itzes adalah kenaikan gajinya yang signifikan di Sassuolo. Menurut Tutto Mercato, gaji Itzes akan mencapai 1,1 juta euro, 20,9 miliar rupiah, per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah terakhirnya di Venezia, yang hanya 300.000 euro per tahun.
Ini berarti Idzes mendapatkan kenaikan gaji hampir 4 kali lipat. Idzes juga akan menerima gaji lebih tinggi dari misalnya bek AC Milan Malik Thiaw yang diketahui menerima sekitar 800.000 euro per tahun bersama kubu Rossoneri. Kenaikan gaji tersebut sebanding dengan bakat yang dimiliki Idzes, yang dikenal sebagai pemain dengan performa paling konsisten di Venezia. Selama musim 2024-2025, Idzes tampil dalam 36 pertandingan. Perannya semakin penting karena ia dipercaya menjadi kapten tim. Idzes bisa meredam striker-striker top Serie A macam Romelu Lukaku, Alvaro Morata, dan Matteo Retegui sepanjang musim lalu. Meskipun tampil bagus dan solid, Idzes tak bisa bermain seorang diri dan Venezia harus rela degradasi ke Serie B. Venezia finish di peringkat ke-19 klasemen dengan total 29 poin, 11 poin lebih banyak dari Monza yang berada di posisi terakhir. Bagaimana menurut kalian? Inilah perbedaan gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dengan gaji di Fortuna Sittard. Adu gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dengan Fortuna Sittard menarik dibahas. Sebab ada potensi perbedaan gaji yang didapatkan Hubner dengan klub barunya itu bak bumi dan langit. Seperti yang diketahui, Hubner memang resmi bergabung dengan Fortuna Sittard usai berstatus tanpa klub di bursa transfer musim panas 2025. Hubner berstatus bebas transfer karena memutuskan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21. 1. Gaji Hubner di Wolverhampton. Perlu diketahui, Hubner bermain di Liga Inggris bersama tim muda Wolverhampton. Tepatnya ia memperkuat Wolverhampton U21. Tercatat Hubner sudah memperkuat tim muda Wolves, julukan Wolverhampton, sejak 2020 silam. Kala itu, Hubner pindah dari Akademi Den Bosch U17. Lalu di 2024, Hubner sempat dipinjamkan ke Liga Jepang untuk bermain bersama Cerezo Osaka. Hanya saja, petualangan Hubner di Jepang begitu singkat, yakni hanya 4 bulan. Pada musim 2024-2025, Hubner kembali memperkuat Wolves U21. Selama membela Wolves U21, Hubner dilaporkan mendapatkan gaji 1.100 pounds atau sekira 24 juta rupiah per pekan. Jadi, selama semusim Hubner mendapatkan bayaran di Wolves U21 sebesar 96 juta rupiah. 2. Gaji di Fortuna Sittard. Sejauh ini, belum ada laporan pasti berapa bayaran Hubner di Fortuna Sittard. Namun, media-media di Belanda percaya Hubner mengalami kenaikan gaji. Pasalnya Hubner direkrut oleh klub yang bermain kasta teratas Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard. Jelas berbeda dengan Wolves U21 yang bermain di Reserves League. Jadi, Fortuna pasti sudah menyiapkan dana untuk memberikan gaji yang lebih besar kepada Hubner ketimbang saat dirinya bermain di Wolves U21. Bagaimana menurut kalian? Perbedaan gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons, besar yang mana? Adu gaji Asnawi Mangkualam di klub asal Thailand Port FC dengan saat bermain di Jeonnam Dragons menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit? Diketahui, Asnawi jadi salah satu pemain Indonesia yang abroad atau berkarier di luar negeri. Dia sudah malang melintang membela klub-klub di Asia. Kini, Asnawi pun memperkuat klub Thailand, yakni Port FC. Pengalaman dan kiprah manisnya membuat Asnawi kerap diandalkan di timnas Indonesia. Menarik kini menilik gaji Asnawi Mangkualam. Lebih besar mana gaji Asnawi Mangkualam di Port FC atau Jeonnam Dragons? Berikut adu gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons. 1. Gaji Asnawi Mangkualam di Port FC. Asnawi Mangkualam kini membela Port FC. Dia resmi direkrut klub asal Thailand itu pada 26 Januari 2024. Asnawi pun cukup diandalkan di Port FC. Alhasil, dia sudah mentas di 49 laga dalam berbagai kompetisi sejauh ini dengan catatan 2 gol dan 5 assist juga. Dengan kinerja yang apik, berapa bayaran yang didapat Asnawi? Beberapa laporan menyebut gajinya mencapai 4,29 miliar rupiah per musim di Port FC. Asnawi pun kini sudah memperpanjang kontraknya. Dia dipastikan bakal terus membela Port FC hingga 2029. 2. Gaji Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons. Sebelum gabung Port FC, Asnawi membela klub Korea Selatan, yakni Jeonnam Dragons. Dia membela Jeonnam Dragons pada 2023 hingga 2024. Dikutip dari Transfermarkt, Asnawi didatangkan dari Ansan Grainers ke Jeonnam dengan nilai 5,65 miliar rupiah. Di sana, dia bermain sebanyak 27 kali dengan catatkan 2 assist. Soal gaji Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons, ini tidak disebutkan secara pasti. Namun diperkirakan, gajinya mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Dengan begitu, dia mengalami kenaikan gaji di Port FC. Bagaimana menurut kalian? Apakah besaran gaji tersebut sudah layak bagi seorang pemain sekelas Asnawi Mangkualam? Komentar Ula Romeni. Lihat Emil Audero gabung klub promosi Serie A Cremonese. Bergabungnya kiper timnas Indonesia Emil Audero ke klub promosi Serie A Italia,
Cremonese mendapat tanggapan dari Ula Romeni. Cremonese ialah klub promosi Serie A musim 2025-2026. Mereka mengumumkan bergabungnya Emil Audero pada Minggu, 27 Juli 2025. Emil Audero bergabung ke Cremonese secara pinjaman dari klub Serie A lainnya, Como 1907. Peminjaman kiper kelahiran Mataram itu berakhir pada 30 Juni 2026. Itu artinya Emil Audero akan bersama Cremonese satu musim ke depan. Bergabungnya Emil Audero mendapat reaksi dari rekan setim di Timnas Indonesia, Ula Romeni. Ula Romeni memberikan komentar dalam unggahan Instagram Cremonese terkait bergabungnya Emil Audero. "Let's go," tulis Ula Romeni. Pemain Timnas Indonesia lain, Ragnar Oratmangoen memberikan emotikon hati dan api. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat menyematkan emotikon lengan berotot dan api. Sebelumnya Emil Audero menjalani masa peminjaman ke klub Serie B Palermo. Ia pernah memperkuat dua klub raksasa Italia, Inter Milan dan Juventus. Bersama Juventus, Emil merasakan gelar Serie A 2015, 2016, dan 2016-2017. Saat di Inter Milan, Emil juga meraih gelar Serie A musim 2023-2024. Kiper 28 tahun itu adalah jebolan didikan Juventus. Setelah dari tim senior Juventus, ia dipinjamkan ke Venezia dan Sampdoria yang kemudian mempermanenkannya pada 2019. Saat di Sampdoria ia dipinjamkan ke Inter Milan. Kemudian, dipindah ke Como pada 2024. Kontrak Emil di Como berakhir pada 30 Juni 2028. Bagaimana menurut kalian? Sananta cetak gol lagi di DPMM FC, apakah ini sinyal bakal bersinar di Liga Malaysia? Ramadan Sananta kembali unjuk ketajaman dengan gol yang dicetaknya bersama klub dari Brunei Darussalam, DPMM FC. Sananta mencetak 2 gol saat DPMM mengalahkan klub peserta Championship musim depan, Sumsel United di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Brunei, Sabtu 2 Agustus. Di laga ini, DPMM menang 5-0 atas Sumsel United. Sananta yang bermain sebagai starter membuka keran gol tuan rumah. Di babak kedua, penggawa Timnas Indonesia itu kembali mencetak gol sekaligus gol keduanya ke gawang tim asuhan Neil Maizar. Brace ke gawang Sumsel United ini jadi impresi yang positif buat Sananta buat klub barunya. Sebelumnya, Sananta juga mencetak 2 gol saat DPMM FC beruji coba melawan Sabah FC. Mantan pemain Persis Solo dan PSM Makassar itu memborong 2 gol kemenangan DPMM atas Sabah FC dengan skor 2-1. 4 gol yang sudah dicetak sejauh ini jadi sinyal bagus buat Sananta. Pemain berusia 22 tahun itu punya modal kepercayaan diri untuk mengarungi kerasnya persaingan di Liga Malaysia bersama DPMM FC. Saat mengumumkan perekrutan Sananta, pihak klub memastikan pemain kelahiran Lingga, Riau itu akan jadi mesin gol tim. Sejauh ini, label itu bisa dijawab dengan baik oleh Sananta. Jika Sananta mampu menampilkan performa gemilang di Liga Malaysia, hal tersebut akan membuka peluang baginya untuk rutin dipanggil ke skuad Timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sananta akan bersinar di Liga Malaysia? Tom Haye klaim cara mainnya agak mirip Andrea Pirlo. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye mengaku banyak mengikuti Andrea Pirlo sehingga sangat wajar jika menurutnya gaya permainannya sedikit mirip dengan gelandang Italia tersebut. Pirlo adalah pesepak bola yang melegenda di lini tengah. Pria berusia 45 tahun itu pernah memperkuat sejumlah klub, termasuk Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Selama karirnya, Pirlo mencetak 73 gol dan 133 assist dari 756 penampilannya dalam semua kompetisi untuk memenangkan beberapa trofi diantaranya Liga Italia, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antar Klub, dan Liga Champions. Saya memperhatikan permainan Andrea Pirlo dalam beberapa tahun terakhir karirnya, dengan semua umpan-umpannya. Saya pikir permainan saya pun agak mirip dengan permainannya. Jadi, ya, sangat menyenangkan bisa mengikuti gaya permainannya, kata Tom kepada awak media. Menjadikan Pirlo sebagai panutannya membuat Tom meniru beberapa keunggulan pemain yang turut mengantarkan Italia menjuarai Piala Dunia 2006 tersebut. Salah satunya, kemahirannya sebagai eksekutor bola mati. Bahkan Tom cukup percaya diri mengatakan kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati adalah keunggulannya sejak dini. Saya memang melatihnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati. Saya cukup percaya diri mengatakan bahwa itu juga salah satu keunggulan saya sejak awal, tutur pesepak bola yang baru berulang tahun ke-30 itu. Bagaimana menurut kalian? Sangat bangga jadi orang Indonesia pertama bermain di Bundesliga, ini kata Kevin Dix. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix buka suara, setelah resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Berikut pernyataan lengkapnya. Saya baru saja beradaptasi setelah mulai berlatih sedikit lebih lambat karena cedera tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga, ujarnya. Semua orang di klub, pelatih, manajemen,
rekan satu tim, menyambut saya dengan hangat. Saya senang berada di sini, lanjut Dix. Setelah bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix menyatakan kesiapannya untuk bermain di berbagai posisi. Saya dapat bermain di hampir semua posisi bertahan, bek kanan dan kiri, bek tengah, atau bahkan di lini tengah sebagai pemain nomor 6, ujarnya. Namun, saat ini saya merasa paling nyaman di posisi bek tengah. Baik dalam formasi 4 maupun 3 bek, tidak masalah. Yang terpenting adalah saya bermain, tambahnya. Saya fleksibel dan menempatkan diri untuk melayani tim, lanjutnya. Mengenai target pribadinya, Dix berharap bisa segera berintegrasi dengan tim Borussia Mönchengladbach. Pertama, saya ingin mengintegrasikan diri sepenuhnya ke dalam tim, klub, dan lingkungan, ujarnya. Saya ingin memahami prosesnya dan merasakan bagaimana klub bekerja. Setelah itu, semuanya tentang tampil habis-habisan di lapangan. Saya ingin berkembang lebih jauh, membantu kami sukses sebagai tim dan tentu saja, memenangi pertandingan serta mungkin meraih sesuatu di akhir pertandingan, lanjutnya. Kevin Dix merasa terkesan menjadi pemain Indonesia pertama di Bundesliga Jerman. Itu sangat berarti bagi saya. Saya mendapatkan banyak sekali dukungan dari Indonesia, ujar mantan pemain Fiorentina tersebut. Para penggemar bersemangat dan bangga. Saya pun bangga mewakili mereka. Saya rasa Borussia akan segera merasakannya juga. Dukungan akan terasa nyata, baik di stadion maupun di media sosial, lanjutnya. Sebut Marcelino Ferdinand gelandang terbaik ASEAN bahkan bisa jadi pemain cemerlang di Asia di masa mendatang, ini alasan media Vietnam. Gelandang muda andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, terus menunjukkan perkembangan positif dalam karirnya. Pemain berusia 20 tahun itu dikenal sebagai salah satu bakat terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejak awal karirnya, performa Marcelino sudah menuai banyak pujian. Terbaru, media Vietnam, TTAO 247, merilis daftar 3 gelandang terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan nama Marcelino Ferdinand masuk dalam jajaran tersebut. Selain Marcelino, 2 pemain lain yang disebut dalam daftar itu adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam dan Chanathipsongkrasin yang menjadi andalan timnas Thailand. Dalam ulasannya, TTAO 247 menyoroti kemampuan luar biasa yang dimiliki Marcelino Ferdinand. Bahkan, mereka secara tegas menyebut pemain yang kini memperkuat Oxford United di Inggris itu sebagai fenomena sepak bola Asia Tenggara. Marcelino Ferdinand, gelandang muda Indonesia, adalah fenomena sepak bola Asia Tenggara, tulis TTAO 247. Media asal Vietnam itu juga mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kualitas individu Marcelino. Menurut mereka, kemampuannya kerap merepotkan lawan di atas lapangan. Bakat kelahiran 2004 ini memiliki teknik personal yang terampil, kemampuan menggiring bola yang terampil, visi taktis yang mengesankan, dan umpan-umpan yang sangat mengganggu, jelas mereka. Lebih lanjut, TTAO 247 menilai bahwa Marcelino Ferdinand masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Mantan pemain KMSK Deinze itu bahkan diprediksi bisa menjadi salah satu bintang sepak bola Asia di masa depan. Dengan apa yang telah ditunjukkannya, Marcelino Ferdinand akan menjadi salah satu bintang paling cemerlang di sepak bola Asia di masa depan, tandas media tersebut. Marcelino Ferdinand belum lama ini mendapatkan kesempatan debut bersama tim senior Oxford United. Meski begitu, dia masih terus berupaya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub yang berlaga di kompetisi kasta kedua Inggris tersebut. Dengan talenta yang dimilikinya, Marcelino diyakini bisa terus berkembang dan menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian? Ragnar Oratmangoen ungkap satu nama paling disiplin, jago dan religius. Ragnar Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi yang juga mualaf di timnas Indonesia. Ia dikenal ramah dan murah senyum terhadap para pemain dan supporter sepak bola. Siapa sangka, Ragnar Oratmangoen pernah mengungkapkan satu nama pemain timnas Indonesia, terkenal disiplin dan jago mainnya. Hal itu Ragnar Oratmangoen sampaikan di satu momen wawancaranya. Pria yang akrab disapa Wah Haji itu juga memuji pemain timnas Indonesia lainnya. Dalam sudut pandangnya, Wah Haji yang memuji rekan bermainnya karena melihat ada kelebihan yang melekat, sehingga memuji Abis Asnawi Mangkualam dan Yakob di timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Ragnar Oratmangoen yang akrab dipanggil fans Indonesia dengan nama Wah Haji hadir dalam podcast Sport 77 Official. Penilaian itu, Wah Haji sampaikan sebagai pemain dengan lari tercepat dan pemain paling disiplin di timnas Indonesia. Dalam obrolannya, Wah Haji menceritakan kisahnya dan perjalanan karir dan spiritualnya. Sebelum ST dipecat yang kini telah digantikan Patrick Kluivert, katanya timnas Indonesia yang diasuh pelatih Shin Tae-yong dinilai sudah bagus. Ragnar akui merasa bermain untuk negara adalah kehormatan besar dan kesempatan langka yang sangat spesial. Saya sudah lebih dulu tahu, jika mereka memintaku 3 tahun lalu saya juga akan bilang hal yang sama, ungkap Ragnar Oratmangoen.
Usai obrolan podcast, Ragnar mendapatkan pertanyaan juga yang dimana disebut game, satu kata, dengan menjawab cepat. Ragnar Oratmangoen mengungkapkan yang jarang diketahui orang banyak. Ternyata ada dua nama pemain timnas Indonesia ia nilai disiplin dan lari cepat, hingga punya visi terbaik. Siapa yang pemain paling cepat larinya di timnas? Yakob Sayuri. Siapa yang visi bermainnya paling bagus di timnas? Tom Hai, tanya host kepada Ragnar. Siapa yang pemain paling disiplin di timnas? Asnawi. Siapa pemain paling lucu di timnas? Ricky, jelasnya. Sebagai informasi, pemain timnas Indonesia Yakob Sayuri ternyata sosok yang taat ibadah. Ia diketahui beragama Kristen. Si kembar asal klub PSM Makassar, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, mendapat panggilan bergabung ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2023 lalu. Dengan beda posisi, sang kakak, Yakob Sayuri bermain sebagai penyerang, sedangkan Yance Sayuri menempati posisi pemain bertahan. Kemudian pemain Asnawi Mangkualam ialah pemain kelahiran Makassar. Asnawi juga terkenal sosok yang religius. Kehebatannya dalam bermain tak diragukan lagi, sebab pemain Muslim Asnawi Mangkualam itu baru saja melanjutkan kontraknya dengan klub luar negeri. Diketahui, Asnawi datang ke Port FC pada awal tahun 2024 alias pertengahan musim 2023-2024. Penampilan Asnawi sudah membuat Port FC terpikat hingga tekan kontrak sampai 2029. Kabar baiknya, timnas Indonesia tak lama lagi akan melanjutkan laga babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwalnya skuad Garuda bersama pelatih baru ini akan bertandang ke Australia pada Maret mendatang. Bagaimana menurut kalian? Kisah sedih Kevin Dix, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah kerja jadi tukang cuci piring di Belanda. Hal ini mengungkap perjuangan kerasnya. Kevin Dix tengah berada di persimpangan karirnya. Di saat dirinya masih ingin terus bertahan dan bermain bersama FC Copenhagen, ia justru dikabarkan tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Sebab, klub merasa Dix harus memiliki pengalaman baru di luar Liga Denmark. Oleh karena itu, tim yang dibelanya sejak 2021 itu berusaha mendorong sang pemain mencari pelabuhan baru. Namun Dix tidak ingin hengkang. Ia dan keluarga sangat menyukai tim dan suasana kota Copenhagen. Selain itu, ia juga merasa jika timnya saat ini adalah tim yang menjadi puncak karirnya. Sebab, di tim inilah Kevin merasa meraih banyak kesuksesan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena sejak kecil, pemain berposisi bek kanan ini tidak membayangkan menjadi pemain sepak bola dan hanya bekerja sebagai tukang cuci piring dan bersih-bersih di sebuah restoran. Waktu berusia 15 tahun, saya tidak menyangka bisa bermain di tim senior. Karena waktu itu saya hanya tukang bersih-bersih di restoran. Saya bekerja 4 hari per bulan, setiap minggu untuk bersihkan piring-piring di restoran, kata Dix dalam wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Namun dengan kerja keras, pemain berdarah Maluku itu berhasil menembus tim utama Vitesse. Adalah Peter Bos, pelatih yang memberikan kepercayaan pertama kali pada pemain timnas Indonesia itu untuk bergabung ke tim utama Vitesse. Kevin menjalani debut pertamanya di laga menghadapi PEC Zwolle. Sejak saat itu, karirnya perlahan mulai meningkat dan mulai dilirik klub-klub besar, hingga akhirnya sempat mencicipi menjadi bagian dari Feyenoord dan Fiorentina di Serie A. Hingga pada 2021, Kevin bergabung dengan FC Copenhagen untuk pertama kalinya. Di klub ini, ia sukses menjadi pemain andalan yang terus dimainkan sebagai starter. Belum lagi, di klub ini ia juga merasakan menjadi juara Liga Denmark sebanyak 2 kali dan menjadi juara Piala FA Denmark. Tercatat, Dix telah memainkan 157 pertandingan bersama FC Copenhagen dengan torehan 20 gol dan 19 assist. Bagaimana menurut kalian? BP akui Persija sempat bidik Pratama Arhan tapi batal gabung, ini penyebabnya. Manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, mengakui bahwa pihaknya sempat menjalin komunikasi dengan Pratama Arhan. Namun, Pratama Arhan memutuskan untuk tidak bergabung bersama Persija. Komunikasi itu dibangun Persija selepas Pratama Arhan keluar dari klub Korea Selatan, Suwon FC. Persija membutuhkan pemain di posisi bek kiri, yang dimana posisi bermainnya Pratama Arhan. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu ingin mencari pelapis Firza Andika dan Doni Tri Pamungkas. BP sapaan akrab Bambang Pamungkas membidik untuk mendatangkan Pratama Arhan. Komunikasi dilakukan selama bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 2024-2025 dibuka. Kata BP, Persija memang membutuhkan pemain baru untuk menambah kekuatan. Pertanyaannya, apakah kami pernah ngobrol dengan Pratama Arhan? Jawabannya iya, kata BP dalam acara Ngopi Bareng Persija kepada awak media, Jumat, 17 Januari 2025. Kami berbicara tentang kemungkinan dan kemungkinan, lanjutnya. Dalam perbincangan itu, BP tampaknya mencoba merayu Pratama Arhan untuk bergabung ke Persija. Namun, Pratama Arhan berbicara kepada BP bahwa ia belum bisa bergabung ke Persija.
Alasannya Pratama Arhan masih ingin berkarir di luar negeri. Hingga akhirnya Pratama Arhan bergabung bersama klub Thailand, True Bangkok United. Mantan pemain PSIS Semarang itu dikontrak dengan durasi 1 musim. BP mengerti dengan pernyataan dari Pratama Arhan. Kemudian ada hal yang disampaikannya kepada saya. Saya sangat setuju dengan itu, di mana dia menyampaikan tujuannya saat ini masih ingin bermain di luar negeri. Karena saya pernah bermain di luar negeri dan itu suatu hal yang sangat baik, kata BP. Persija pun kata BP mendukung karir Pratama Arhan. Hingga akhirnya Persija mencari opsi lain dengan mendatangkan bek kiri asing bernama Pablo Andrade yang masuk menggantikan Pedro Diaz. Jadi kami kemudian mendukung Pratama Arhan untuk berkarir di luar negeri. Kami langsung cari opsi lain misalnya pemain asing karena kami masih punya 1 slot, kata BP. BP mengakui bahwa jika Persija mendapatkan Pratama Arhan, maka kemungkinan besar tim asuhan Carlos Pena itu mendatangkan 1 pemain asing baru. Mungkin saja di posisi gelandang serang atau striker. Itulah kenapa saya diskusi dengan Coach Carlos Pena dan Pak Muhammad Prapanca, Direktur Persija, detail menjajaki segala kemungkinan. Jadi sebenarnya tidak cuma Pratama Arhan tapi ada beberapa nama yang mungkin terjadi dan akan jadi berita besar, tutup BP. Bagaimana menurut kalian?